Selamat datang di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini saya akan mencoba tentang sharing materi perkuliahan, yaitu model pembelajaran berbasis project, atau yang dikenal dengan dalam bahasa Inggris yaitu project based learning. Saudara sekalian, kurikulum 2013 ini dulu belum mengenal atau belum terlalu banyak digunakan, tetapi pada kurikulum merdeka project based learning ini sangat didewa-dewakan, terutama dengan pemberlakuan yang namanya profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya adalah mengenal proyek-proyek yang semua itu nanti menghasilkan karya. Anak tidak hanya diajak untuk berpikir, anak tidak hanya diajak untuk mengetahui materi-materi ajar, tetapi bagaimana caranya anak itu juga nanti menghasilkan karya. Kalaupun misalnya nanti ada yang namanya pertanyaan, anak menjawabnya dengan karya. Nah, ini untuk urusan atau masa depan pembelajaran ini sangat dibutuhkan. Makanya hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang project based learning atau dikenal atau disingkat dengan PJBL. Ini hanya sebuah resume materi saja. Adapun nanti secara umum atau secara mendetail dan secara rinci, saya akan berikan materi PDF-nya. Atau misalnya kalian sendiri bisa mencari sumber-sumber ajar yang saat ini semakin banyak, terutama terkait dengan model pembelajaran berbasis project ini. Oke, saat ini kita bahas yang pertama adalah pengertian. Apa yang disebut dengan model pembelajaran berbasis project? Model pembelajaran berbasis project adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dengan berpusat pada siswa untuk melakukan kajian dan investigasi pada topik atau persoalan tertentu dengan mengedepankan hasil sebuah produk. Berdasarkan namanya saja teman-teman bahwa pembelajaran berbasis project, dalam artian ini bahwa anak diminta nanti untuk melakukan investigasi, penyelidikan dan sebagainya terkait dengan topik materi ajar kita. Nah, nanti endingnya anak diminta untuk menghasilkan sebuah karya atau sebuah produk. Nah, oleh karenanya nanti soal-soal pun nanti akan dijawab dengan produk. Inilah apa yang disebut dengan model pembelajaran berbasis project. Nah, tetap berpusat pada siswa karena siswa lah yang lebih aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek ini merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Pada model PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konten. Ingat, tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Kemudian keterampilan yang ditumbuhkan pada PJBL diantaranya keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen, mengorganisir dan tahu waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan tentunya, keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan serta pemikiran kritis. Ini adalah salah satu salah banyak ya sebenarnya, termasuk karakteristik model pembelajaran berbasis project. Nah, termasuk dalam penilaian kinerja pada pembelajaran berbasis project ini dapat dilakukan secara individual
dengan memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan nantinya, kedalaman pemahaman konten yang ditunjukkan, dan kemudian kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Maka model pembelajaran proyek ini juga memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide dan pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum dan mempresentasikan hasil akhir produk. Ini salah satu karakter penilaiannya. Kemudian saudara sekalian, model pembelajaran proyek ini tentu memiliki keunggulan. Di antara model-model pembelajaran yang lain, tentu yang paling banyak digunakan dalam kurikulum 2013 itu ya adalah model pembelajaran berbasis proyek. Maka keunggulan yang didapatkan ketika guru melakukan model pembelajaran proyek ini, yang pertama adalah motivasi. Artinya model pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Kemudian tidak hanya itu, mereka akan diajarkan perlunya menghargai pekerjaan sedikit atau ya sekecil apapun. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah penyelesaian masalah. Bahwa pembelajaran berbasis proyek ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, sehingga salah satu keunggulannya dia bisa mengerjakannya, termasuk mengerjakannya tidak hanya secara pikiran kognitif saja, tetapi juga menghadirkan produk. Kemudian tidak terlepas dari hal itu, model pembelajaran proyek ini karena tadi keterampilan bermasyarakat juga, maka salah satu keunggulannya adalah meningkatkan kolaborasi. Bisa bekerja sama antar anak, bisa bekerja sama antar kelompok. Yang itu semuanya adalah nilai-nilai kolaborasi yang ada pada model pembelajaran proyek. Kemudian yang keempat, salah satu keunggulannya adalah anak dididik untuk komunikatif, yaitu pembelajaran model proyek ini ternyata mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan kemudian mempraktekkan keterampilan komunikasi anak. Kemudian yang kelima, salah satu keunggulan yang didapatkan ketika guru melakukan model pembelajaran proyek adalah bisa praktek. Artinya memberikan pengalaman kepada peserta didik bahwa pembelajaran dan praktek dalam mengorganisasi proyek membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Ini salah satu keunggulannya. Dia bisa praktek langsung, tidak hanya pengetahuan, keterampilan pengetahuan saja, tetapi juga praktek. Kemudian keunggulan yang keenam adalah kontekstual, adalah menyiapkan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata dan melibatkan para peserta didik untuk belajar, mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia maya. Kemudian yang terakhir keunggulannya adalah yaitu model pembelajaran berbasis proyek ini adalah menarik, yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran itu sendiri. Itu keunggulannya, saudara sekalian. Kemudian kapan tepatnya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ini? Tentu yang pertama, kapan itu tidak harus kita itu mengira kapannya, tapi ada waktu tertentu. Yang pertama, model pembelajaran ini ternyata dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan menghasilkan sebuah karya berdasarkan permasalahan nyata atau kontekstual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, kapan tepatnya menggunakan model pembelajaran berbasis project ini? Ternyata yang kedua, model ini juga dapat digunakan ketika pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu pada kegiatan mengamati, menggunakan alat dan bahan, kemudian menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan kemudian yang terakhir berkomunikasi dengan baik. Ini adalah salah satu nilai-nilai pembelajaran berbasis sains yang bisa digunakan melalui model pembelajaran berbasis proyek. Selain itu juga dapat menggunakan model berbasis proyek ini ketika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam merancang dan membuat sebuah proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan secara sistematis. Sehingga model PJBL ini dapat membudayakan yang namanya berpikir tingkat tinggi dalam mengimplementasikan pembelajaran saintifik, diantaranya mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan. Bahkan karena ini diberlakukan pada kurikulum merdeka, ini bisa dilakukan, model ini ingin mensukseskan pembelajaran abad 21 terdiri 4C, yaitu critical thinking, collaboration, creative, dan communication. Ini dalam artian bahwa saya tidak ingin mendewa-dewakan model ini, tetapi itulah yang ada secara teori, yang ada pada teori buku-buku yang telah beredar itu. Jadi saudara sekalian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini dapat dilaksanakan apabila pendidik harus pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar atau kita kenal capaian pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, syaratnya untuk melakukan PJBL ini, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Kalau tidak berbasis proyek, jangan. Kemudian yang ketiga, pendidik harus tampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Kemudian yang D, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Kalau tidak cukup, jangan menggunakan ini, kasihan siswanya. Kemudian yang D, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan dan tidak molor-molor karena hanya siswa diberi tugas mengerjakan sebuah proyek, sehingga ada step by step, ada planningnya. Kemudian barangkali yang terakhir ini tahapannya, tahapan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama diawali dengan membuka pelajaran. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi secara mendalam. Ini tahap yang pertama, tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya, saudara-saudara bisa melakukan baru merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main, kemudian pemilihan aktivitas, kemudian tentu aktivitas yang dapat didukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ini perencanaannya. Kemudian yang ketiga adalah tahapannya menyusun jadwal aktivitas. Menyusun jadwal aktivitas artinya pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek biar tidak terlalu bertele-tele dan lama waktunya. Waktu penyelesaian proyek harus jelas.
Peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Kemudian proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya, sehingga pendidik meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Ini menyusun jadwal step by step-nya seperti itu. Kemudian yang keempat, model atau tahapan model pembelajaran berbasis proyek ini mengawasi jalannya proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitor dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi peserta didik tentunya. Pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Kemudian setiap peserta didik dapat memiliki perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Kemudian yang keenam, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Saudara sekalian, jangan lupa proyek bukanlah hanya sebagai proyek biasa, tapi proyek dalam pendidikan harus dinilai supaya siswa semangat. Maka penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, kemudian memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik tentunya, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya kalau sudah nilainya keluar. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok secara bergantian. Ini kalau dilakukan secara berkelompok. Kalau individu ya tentu individu. Kemudian yang terakhir, evaluasi, teman-teman. Pada akhir proses pembelajaran, ini yang paling banyak mungkin banyak dilupakan oleh seorang guru. Model pembelajaran apapun mesti di akhir itu dilakukan sebuah evaluasi. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang secara individu secara kelompok. Nah, pada tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Ini dievaluasi sehingga guru memiliki feedback yang positif, apa yang harus diperbaiki, siswa pun juga demikian. Baik, saudara sekalian, itulah yang dapatnya saya sampaikan. Selebihnya silahkan ditonton ini, lalu silahkan ajukan pertanyaan pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.